Siapa? Halo, halo IPA 5. Kedengaran nggak suara Ibu Horinisa? Pak Dia? Teresa, kedengeran? Kedengar, Bu. Oh ya. Maiwa, Adelia, Safa. Selamat datang di SMA 1, Rafael. Ya. Kalian udah absen semua ya? Udah? Udah, Bu. Sip. Iya. Bentar ya, kita tunggu dulu ya. Tunggu teman-temannya udah berapa yang ikut. Nanti kalau umpamanya sudah kita langsung aja. Tania, tadi mana wajah Kaila tadi? KM, makasih ya kamu bantu Ibu ya. Kaila ya, Sultan, Cakra. Cakep amat nama kamu, Cakra Diningrat. I gede. Dipanggilnya apa? I gede dan Nanja ya. Revira, Kalista. Ntar Ibu sambil ngapalin satu-satu wajahnya. Safa, oh Safa dari Sapa ya. Nursela udah disapa belum? Nasita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. 19 ya. Ntar, baru 19 orang ya. Ya. Ya, yang lain mana? Kau belum, baru 20 orang. 20 orang. Baru 21. Gusti, apa kabar? Jadi berapa lagi, Pak? 23, coba dites itu. Dites apa? Belum tambah lagi nih, baru 23. Fatur Rahman. Iya, Bu. Sip. Udah nggak ngantuk ya? IPA 5. Kelihatan nggak PowerPoint Ibu? Tampil nggak? Tampil, Bu. Ya udah. Tampil, Bu. Ini nanti jawaban yang kemarin kamu isi ya. Ntar dulu Pak, kita liatin wajahnya lagi karena belum kelihatan banyak. Gender sudah ada, hilal sudah ada. Siapa lagi yang belum ada ya? Ludwig belum ada ya? Nadirah udah ada. Raffi udah ada. Udah 26. 9 lagi. Siapa lagi paling Yaudah nanti Ibu sambil ini ya, sambil absen setelah ini ya. Siapa yang nggak hadir? Oke, Sika udah hadir. Ntar yang belum tersapa siapa tadi? Ntar Ibu lihat absen dulu. Oh, 33 ya. Oh, hanya nggak tampak aja kali ya. Tapi dengarkan, jangan setelah absen, terus kamu juga nggak tampil wajah ya. Karena kan Ibu ingin kenalan benar sama kamu, ingin mengenali wajah kamu ya. Oke. Kita mulai aja lah ya, udah 33 anak ya. Yuk. Mulai. Oke, dengarkan dulu ya.
Kemarin kamu sudah kenalan sama Ibu ya, Ibu udah buat videonya ya. Kita mulai dari pengenalan sejarah. Nah, sebenarnya materi kita yang pertama adalah berpikir sejarah. Tapi sebelum kita menuju berpikir sejarah, si inti sejarahnya sendiri kamu harus paham ya. Ini ada di KD 1 nantinya, 31. Oke. IPA 5 yang baik. Kenapa Ibu sebut baik? Karena kamu di bawah pimpinan Kaila, ketika Ibu minta segera kumpulkan foto, itu anak IPA 5 yang langsung mengumpulkan foto. Yang langsung sigap. Makanya makasih ke IPA 5 dan seterusnya begitu ya. Setiap Ibu kasih tugas, kamu akan langsung kerjakan. Jadi materi kita tidak terhambat, apalagi dalam kondisi seperti ini, takutnya tidak maksimal apa yang Ibu berikan ke kalian. Oke ya, kita mulai. Kemarin Ibu sudah melihat semua jawaban dari kamu dan teman-teman kamu. Nah, itu rata-rata sudah menjurus apa yang Ibu inginkan. Nah, di sini, Jahit, selamat datang karena baru kelihatan. Muhammad Fatur, baru Ibu sapa. Nah, di sini yang Ibu ambil itu adalah jawaban Kaila dan jawaban Ludwig. Tapi yang kalian semua sudah betul. IPA 5, jangan ngantuk dulu ya. Kalau ditanya, kan pertanyaannya gini, apa yang kamu ketahui ya? Itu sah-sah saja kamu mau jawab apa. Lawang itu kok yang gue tahu. Jadi Ibu menilainya yang menjurus. Tidak semua disalahkan. Karena pertanyaannya kamu apa yang kamu ketahui. Tapi setelah Ibu menerangkan ini, kita post test ya. Jadi setelah ini Neng, 10 menit sebelum berakhir, Ibu adakan tes. Apa yang dijawab kamu sama apa yang Ibu terangkan, bisa nyambung nggak? Nah, namanya kalau udah Ibu nerangkan, namanya sudah tidak apa yang kamu ketahui, tapi konsep kita konsep bersama. Itulah konsep yang harus dijawab. Paham ya? Oke, kita mulai. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Nah, kalau kita berbicara tentang apa sih sejarah, kita harus merujuk kepada referensi. Kita nggak boleh ngomong asal. Tokoh-tokoh dunia mana yang pernah berbicara tentang sejarah? Nah, kita lihat ya, ada tokoh yang bernama Ibnu Khaldun. Ada beberapa temanmu juga yang memasukkan tokoh-tokoh. Salah satunya Kaila. Makanya Ibu ambil. Tapi ada beberapa, tapi nggak bisa Ibu ambil semua, nanti kebanyakan kertas ya. Tidak penghijauan kembali nanti kita. Tidak go green. Ibnu Khaldun ya. Kalau Ibnu Khaldun memandang sejarah itu ada dua sisi. Sisi eksternal, sejarah tidak lebih dari penginformasian mengenai peperangan, negara-negara, dan masyarakat pada masa silam. Jadi menjelaskan tentang peristiwa itu, kata Ibnu Khaldun. Tapi kalau internalnya, itu adalah penelitiannya, observasinya, analisisnya, dan kajiannya secara cermat. Mudah kok dipahami. Ibu ulangi lagi ya. Apa sejarah kata Ibnu Khaldun? Kata Ibnu Khaldun ada dua sisi. Eksternalnya cerita tentang peristiwa. Sedangkan internalnya bagaimana cara pengkajiannya, penelitiannya. Paham ya? Pagi-pagi sudah bicara sejarah, wah bisa ngantuk nih. Jangan, insya Allah belajar sejarah sama Ibu nggak akan ngantuk. Karena apa? Tanggung jawab kamu nanti di akhir, kita adakan tes, paham atau tidaknya, itu dilihat dari hasil tes. Kita lihat berikutnya. Ada lagi yang berbicara tentang sejarah adalah Muhammad Ali. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali yang kamu menulis jawaban ini. Jadi kamu temannya Muhammad Ali. Sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi sejarah kata Muhammad Ali adalah perubahan.
dan benar-benar terjadi di masa lampau. Ini kata Muhammad Ali, dan ada beberapa temanmu yang menjawab sama dengan Muhammad Ali. Jadi kamu seide dengan Muhammad Ali. Aristoteles kita tinggalkan saja ya. Nanti di kelas, oh enggak, kamu enggak dapat. Tinggalkan saja. Nah, kita ke langsung Insinyur Soekarno. Ini juga banyak yang menjawab. Kata Insinyur Soekarno, presiden kita pertama, sejarah adalah suatu kompleksitas. Satu rangkaian kejadian yang berkasualitas. Satu sama lain sebab musababnya. Jadi sejarah adalah kajian yang saling bersebab akibat. Terjadinya kausalitas. Satu dengan lainnya saling berhubungan. Saling korelasi. Itu kata Soekarno. Jadi kompleks. Ya, itu tadi udah dapat Muhammad Ali ya, perubahan. Soekarno, sejarah adalah satu kompleks. Ada sebab musababnya, ada kausalitasnya, sebab akibatnya, ya. Nah ini, yang kita ambil, yang ini. Kalau kata Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini pegangan guru bahasa Indonesia. Siapa guru bahasa Indonesia kamu, Jait? Bu Risa apa Bu Sumi? Kalau ibu nanya, siapa? Bu Sumi. Oh, Bu Sumi. Oke, ini pegangannya Bu Sumi nih. Ini referensinya Bu Sumi ya. Kalau kata Purwadarminta, sejarah itu berarti ini. Ini jawabannya Kaila. Silsilah atau asal-usul. Itu sejarah. Terus, sejarah berarti kejadian. Peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ini jawaban kamu. Rata-rata jawabannya begini. Kemudian, sejarah adalah pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian yang benar terjadi. Ingat, sudah mengenal tulisan. Ibu ulangi lagi ya. Jadi apa itu sejarah? Sejarah adalah peristiwa, cerita, kejadian benar-benar terjadi pada masa lampau dan sudah mengenal tulisan. Karena nanti akan kita bedakan dengan prasejarah ya. Kalau prasejarah belum mengenal tulisan. Kamu nanti dengarkan aja dulu, baru nanti ada sesi pertanyaannya supaya materi dapat semuanya. Ya, ya. Jadi yang kita ambil umum adalah yang Purwadarminta ya. Sejarah berarti silsilah atau asal usul. IPA 5, tolong kamu buat nanti silsilah kamu ya. Jadi sejarah kamu tuh bagaimana? Mulailah dari kamu, ke bapak ibu kamu, ke bapak ibunya bapak ibu kamu, ke bapak ibunya nenek kamu, ke bapak ibunya uyut kamu, ke bapak ibunya, wah terus bisa nggak 7 turunan IPA 5? Jawab salah satu. Kaila, bisa nggak? Nasita, bisa nggak 7 turunan? Nggak hafal, Bu. Nggak hafal. Nih. Nggak kenal. Nggak kenal. Oke. Rata-rata kalau ibu kasih tugas ini pasti nggak kenal, Bu. Nah, ini kamu boleh belajar di rumah kan ya. Silaturahmi dengan mama sama papa kamu. Tanyakan. Mah, ibunya mama tuh siapa? Pasti apalah nenek. Neneknya mama tuh siapa? Kemudian yang keempat apa ya? Cicit ya? Uyutnya mama tuh siapa? Terus udek-udek gantung siwurnya mama itu siapa? Pusing. Oke, mau berapa yang kamu tampilkan? Mau berapa yang kira-kira kamu bisa menampilkan sejarah kamu? Sampai mana? Sampai generasi ke-5? Jangan hanya nenek toh. Nenek mah gampang itu. Sampai mana, Pak Atur? 4 aja, Sampai mana? 4 aja, Bu. Sampai 4 aja, benar. Enggak sampai 5 aja. Oke, jadi oke. Bisa Pak, liatin dulu anaknya. Liatin dulu anak-anaknya. Ibu mau nanya. Nah, coba nih.
Geriska, Gusti, Nursela, Jenner, Kalia, Alifa, Teresia, Fadia, Horenisa, Safa, Sania, Nasita, Hilal, Cakra, dan lain sebagainya. Kamu sanggup berapa, Raffi? Sanggup berapa generasi? Kita coba 5 ya. Sama Bu, 4 aja Bu. 4 aja. Tanggal 5 kronologi. Ya, Saya gini, tahu gini. mama saya Bu. 4 aja Gimana? deh Bu. Gini. Tahu Kalau kamu, mama saya. ya deh. Kalau kamu tahu 5. Kalau tahu 7 aja. Jadi Iya Bu. panca kakinya Siap Bu. kamu tahu ya. Nah, tapi dengarkan. Dulu Ibu punya pengalaman nih. Untungnya kamu di rumah ya belajarnya ya. Tahun-tahun lalu itu Ibu punya pengalaman. Anaknya nggak pernah masuk. Nah, kenapa ini si anak si X nggak pernah masuk? Ternyata nyari generasi ketujuhnya nggak ketemu. Jadi takut. Jangan begitu. Senemunya aja ya. Terus jangan ngarang-ngarang. Ingin nilai A++, udah aja Magdalena menikah dengan Suroso. Jangan, itu nanti bangkit dari kubur. Jadi apa adanya ya. Apa ada yang kamu punya ya. Jangan merubah sejarah kamu ya. 4, oke. Kalau 4 itu sudah A+. Tapi nanti kalau kamu sampai terus, dan itu benar-benar terjadi, karena sejarah kan ya, itu A++. Bisa ya deal ya IPA 5 ya? Ya? Oke, kita Oke ya. Bu. Sip, Bu. sip. Insya Allah ya Ariba ya. Ludwig, Ludwig baru gabung ya? Udah dari tadi, Bu. Udah dari tadi. Ya, sip. Kita mulai. Ludwig, karena jawabanmu yang Ibu ambil juga. Nah, jadi kamu sudah paham tentang sejarah ya? Kita mulai ke prasejarah. Coba. Jadi paham sejarah ya? Ibu ulangi lagi ya. Kata Purwadarminta dan menjadi tugas kamu, sejarah itu adalah silsilah atau asal-usul. Buat sejarah kamu. Kemudian, apa itu sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Ini sederhananya. Ini rangkuman dari semua para ahli yang memberikan informasi tentang sejarah. Oke ya, paham ya IPA 5 ya? Paham Bu. Sip, dah Paham, simpen dulu sebelum Paham, Bu. bertanya. Oh ya, pintar. Kaila itu lagi nulis. Benar, pintar Kaila lagi nulis. Nanti apa yang tidak ada di PowerPoint, tapi disebutkan oleh Ibu, Ibu boleh, kamu boleh menambahkan ya, tulisan-tulisan ya. IPA 5, dengarkan semuanya. Tolong, kamu punya buku catatan ya. Lumayanlah tebalnya, tulis catatan sejarah. Ada syaratnya, sampul warna kuning. Sampul warna kuning ya. Nih, sampul warna kuning. Kamu bertanya, kenapa harus kuning, Bu? Di rumah saya, dekat warung saya banyaknya hijau, merah, biru. Nah, kuning. Kuning filosofi sejarah. Apa? Kalau kamu lihat buah yang mulai matang, itu warnanya kuning. Kuning adalah lambang kebijaksanaan, kematangan. Itulah sejarah. Kamu matang, kamu bijaksana, kamu tidak akan mengulangi kesalahan kamu, itu pertanda kamu dewasa. Sejarah berarti kematangan dan kedewasaan berwarna kuning. Jelas ya? Bebas, Neng, kuning, kertasnya apa, pokoknya warnanya kuning ya. IPA 5 ya, Kaila ya. Ya, siap Bu. Nah, sip. Tapi dengarkan, jangan ngomong, wah, Ibu salah satu partai. Tuh, layarnya, belakangnya Ludwig itu warna kuning, Ludwig. Itu bisa dikletek untuk, itu kamu. Itu kuning. Lambang kedewasaan. Merah aja, Bu. Kata Soekarno kan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Tapi kita ambil kuning saja. Kedewasaan ya. Oke, kita mulai lagi ya. Nyoman. Mulai yang pohon.
Nggak usah. Dah. Sekarang kita lihat lagi sejarah intinya lagi. Sejarah, nah ini mulai mendengarkan ya, karena nanti ada dalam tes ya. Sejarah berasal dari kata sajarotun bahasa Arab yang artinya pohon. Neng, pandangi pohon. Ini tidak asing kan bagi kamu ya? Kenapa? Pintar sekali nih orang Arab. Orang-orang Arab mengidentikan kehidupan manusia bagaikan sebuah pohon. Coba, ada yang mau ngejawab dulu nggak? Kenapa diartikan sebagai pohon kehidupan kamu? Siapa yang mau bertanya? Karena setiap yang jawab, Ibu catat ada nilai tambah. Siapa yang mau jawab? Jadi biar jangan Ibu Tok yang ngomong. Sejarah hidup kita diidentikan dengan pohon. Kenapa Vidya? Coba kamu ngomong deh Vidya, kenapa kok hidup kita disamakan dengan pohon? Hai, siapa yang mau bantu? Siapa yang mau bicara? Ntar ada nilai tambahnya. Kezia. Karena bisa tumbuh, Bu. Tumbuh, Bu. Kenapa? Karena Bisa sejarah kan tumbuh. merupakan Karena Karena tumbuh. sejarah Terus berkembang. sejarah merupakan silsilah. silsilah. Merupakan silsilah. Terus Nah, silsilah ini kan bercabang-cabang, Bu. Jadi bercabang-cabang. turun-temurun. Pinter. Kamu lihat cabangnya ya. Betul. Terus jadi itulah sejarah karena bercabang-cabang itu tumbuh. Tadi yang ngomong tumbuh tadi siapa? Saya, Bu. Gede. Siapa? Saya, Bu. Saya itu siapa tadi Bu nggak kelihatan. Gede. Oh gede, betul gede. Tumbuh, pertumbuhan. Kalau pertumbuhan di situ terjadi dinamika kan ya, terjadi perubahan ya. Betul kan kata Muhammad Ali ya, karena sejarah perubahan. Pohon itu berubah, ya enggak? Sejarah sebenarnya berasal dari Arab sajaratun yang berarti pohon. Betul jawaban kamu. Karena tumbuh Bu, manusia itu akan tumbuh. Bercabang-cabang, kemudian menurunkan keluarganya, menurunkan manusia, menurunkan masyarakat, sehingga seperti pohon. Pinter IPA 5 bisa menjawab. Kita lihat ya jawaban kamu ini ya di sini ya. Nih. Mengapa diidentikan dengan pohon? Nih jawaban kamu. Karena di situ terlihat perkembangan. Tuh, tadi kan tumbuh kan ya? Perkembangan apa? Waktu, perubahan, dinamika. Yang satu sama lainnya, tadi kata temanmu, bercabang-cabang, berkaitan. Seperti apa kata Soekarno. Kausalitas, sebab akibat. Ibu ulangi lagi ya. Kenapa kehidupan kita disamakan dengan pohon? Karena di situ di pohon kelihatan ada perkembangan. Perkembangan itu membutuhkan waktu. Terjadi perubahan dan dinamika antara satu sama lainnya, saling kait-mengkait. Pusing nggak IPA 5? Enggak kan ya? Gampang ya? Gampang nak. Belajar sejarah sama Ibu akan wawasan kamu akan banyak sekali. Dah, kita lihat. Pohon tersebut menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari tanah ke udara berupa cabang, dahan, daun, bunga, dan buah. Nih kan mulai dari sini. Ada pertumbuhan batang. Ada pertumbuhan pohon, daun. Nah, itulah sejarah. Kamu gambarkan kehidupanmu akan begitu kan? Yang tadi, coba dari buyut kamu. Membutuhkan waktu menuju ke nenek kamu. Membutuhkan waktu ke ibu kamu dan bapak kamu. Dan ke kamu terjadi perubahan yang terus-menerus. Kamu dianggap sebagai bunga, buah, daun. Ya, hasil dari perkembangan manusia. Ya. Nah, di pohon itu menggambarkan waktu, Neng. IPA 5 yang cantik, yang cakep, lihat nih. Di akar, anggaplah itu masa lalu. Nah, karena kamu maunya hanya sampai buyut, buyutmu itu masa lalu. Nenekmu itu masa lalu. Dah. Kemudian
adanya akar masa lalu kemudian berkembang menjadi batang. Nah, masa kini. Dan si batang itu akan memunculkan ranting-ranting, dahan-dahan, daun-daun, bahkan sampai buah, itu masa yang akan datang. Diulangi lagi Akil ya. Jadi dari pohon kelihatan masa lalunya, masa kininya, masa yang akan datangnya. Nadira, terjadi sebab akibat nggak Nadira? Coba kamu bicara. Terjadi perubahan nggak di sini? Sebab akibat. Coba Nadira ngomong. Iya. Gimana Nadira? Terjadi kausalitas sebab akibat nggak? Iya, karena Iya, karena apa? karena kan dia makin meningkat gitu, Bu. Turunannya makin banyak. Karena makin banyak turunannya. Jadi terjadilah sebab akibat. Akil, coba ibu ingin dengar suara kamu, Kil. Tadi Nadira ngomongnya begitu, bagus. Pokoknya kamu bisa bicara. Coba sekarang Akil. Iya, Bu. Terjadi sebab akibat nggak? Kausalita nggak? Coba Kil. Ceritakan kausalita di situ, Kil. Iya, Gimana, cakep? iya, Bu. Coba gimana? Karena semakin maju, semakin banyak, Bu. Makin berkembang. Semakin maju, semakin berkembang. Itu terjadi sebab Bu. akibat di situ ya, di dalamnya ya. Oke, Iya, sip, pintar. Hilal. Coba Hilal, ngomong Hilal. Coba, apa pendapat kamu? Pasti nggak sama dong dengan Nadira sama Akil. Coba Lal. Kenapa, Bu? Di sini kamu ceritakan kalau di pertumbuhan pohon ini terjadi sebab akibat. Ya, Coba. ya jadi makin lama makin banyak, Bu. Makin lama makin banyak sebabnya, akibatnya ya, akibatnya menjadi banyak. Oke. Iya. Kalau gitu Ibu rangkum dulu ya. Oh, satu lagi Ibu ingin jawabannya. Ariba. Kamu dong cantik bicara. Terjadi sebab akibat nggak di pohon ini? Yang kata Soekarno itu adalah sebab akibat. Coba cantik. Iya, Bu. Gimana? Karena kan semakin banyak turunannya, semakin banyak orangnya, jadi semakin banyak sejarahnya juga. Semakin banyak sejarahnya. Satu lagi deh, Ludwig. Coba Ludwig. Terjadi sebab akibat nggak? Kausalita nggak? terjadi, Bu. Gimana? Cakep gimana? Karena tumbuh, Bu. Pohonnya Karena tumbuh, jadi tumbuh. semakin banyak. Semakin banyak. Di situ pasti akan terjadi kain mengkait kan ya? Ya, oke. Bahasa sederhana, dengarkan. Dengarkan, ini yang kamu ungkapkan. Hanya mengungkapkannya karena baru pertama kali ngomong sama ibu jadi ragu. Padahal di dalam hati kamu ini yang terungkap. Di dalam pohon ini ada sebab akibat, ada kausalita. Coba. Karena adanya akar, maka mengakibatkan adanya batang. Ya enggak? Kausalita kan ya? Karena adanya batang, akan adanya juga pohon. Nah, sebab akibat. Kausalita, saling kait-mengkait. Itu kalau dari bawah, dari atas Kang. Karena adanya pohon, tidak akan ada pohon yang rindang kalau nggak ada dahan yang kuat. Nggak akan ada dahan yang kuat kalau nggak ada akar yang kokoh. Kelihatannya sebab akibatnya ya? Sama dengan kamu. Karena buyutmu akarnya kuat, memberikan pengetahuan iman yang kuat, sampailah ke kamu lebih kuat. Hasilnya adalah buah-buah yang soleh, solehah, dan baik. Paham? Ya, itu sebab akibatnya. Itu pohon kausalita. Nah, sekarang kamu pikirkan. Pinter ya orang Arab menyebutkan bahwa kehidupan manusia laksana pohon ya. Ya enggak? Ada waktunya, ada kait-mengkaitnya, ada sebab akibatnya. Oke.
Jangan bertanya dulu ya, supaya materi kita masuk dulu ya. Simpan aja pertanyaannya Kaila dan kawan-kawan. Nah, nanti pertanyaannya banyak. Prasejarah ditanya nomor 2. Ini rata-rata betul nih. Kaila dengan Ludwig dan teman-temanmu betul. Ini cara berbahasa kamu tuh bagus di sini, tapi gue nggak akan sebutkan, hanya pokoknya udah betul aja. Prasejarah lebih gampang, ya udah jawabannya zaman sebelum mengenal tulisan. Kalau kata Ludwig, prasejarah adalah kurun waktu yang bermula ketika makhluk zaman dahulu mulai memanfaatkan perkakas batu. Betul. Tapi untuk membedakan sejarah dengan prasejarah, langsung ngomong belum mengenal tulisan. Paham ya Naufal ya? Ya Jenner ya? Ya Raffi ya? Ya Anggraini ya? Ya Kaila dan kawan-kawan. Karena Ibu nggak bisa nyebut satu-satu, ntar habis waktunya. Itu udah betul semua. Kamu langsung aja. Apa itu praaksara? Apa itu prasejarah? Zaman sebelum mengenal tulisan. Beda sejarah dengan prasejarah apa? Adanya tulisan atau tidak adanya tulisan. Oke. Ini jawabannya berbeda-beda nih. Kapan prasejarah dimulai? Ini juga teman-temanmu banyak yang berbicara ya. Kalau kata Ludwig, 3,3 juta tahun yang lalu. Kalau kata Kaila, mana Kaila ya? Kapan prasejarah? Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pasti masa prasejarah dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di Kaila mana Kaila? Kaila dan teman-teman IPA 5, ambil jawaban Kaila. Jadi kapan prasejarah dimulai? Walaupun si Ludwig betul ya. Kapan prasejarah dimulai? Dimulai ketika manusia ada di muka bumi. Itulah zaman prasejarah ada. Paham ya? Satu lagi. Paham, Bu. Oke ya. Ntar ada gangguan dikit. Ditanyakan lagi, kapan prasejarah dimulai? Mulainya prasejarah ketika manusia dihadirkan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zaman praaksara dimulai. Kapan manusia itu ada di muka bumi? Ya, kalau kamu ada di Alkitab kamu, ya Adam kan? Itulah mulainya zaman praaksara, karena dialah yang akan mengolah bumi. Nggak bisa, Pak? Nah, sejak manusia ada di muka bumi. Apakah zaman prasejarah sudah mengenal kebudayaan dan kepercayaan? Teman-temanmu menjawab, sudah. Kita harus lihat dulu. Kita cari apa itu kebudayaan. Nih, sudah. Karena yang dimaksud dengan kebudayaan adalah semua hasil karya, cipta, dan rasa manusia itu adalah kebudayaan. Dijawab oleh kamu semua, buktinya ini. Bukti. Manusia sudah berkarya dengan menciptakan, diketemukannya peralatan. Manusia zaman dulu, manusia purba sudah menemukan, memanfaatkan kapak batu, kapak genggam, alat-alat tulang. Itu namanya artefak. Itu adalah hasil kebudayaan mereka. Jawaban, apakah mereka sudah berbudaya? Sudah. Karena apa? Diketemukannya artefak, alat-alat rumah tangga. Jelas?